Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul, bisa bersama-sama melaksanakan di antara ibadah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita, baik yang hukumnya wajib, yakni salat Isya dengan berjamaah, ataupun yang hukumnya sunnah, yakni salat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan juga pahala dari apa yang telah kita kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa memberikan kebaikan dan juga pahala bagi mereka yang mau melaksanakan amal ibadah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan amal ibadah dan kebaikan, sehingga terkadang bulan ini juga disebut dengan musimul ibadah atau syahrul ibadah, yakni musimnya kaum muslimin beribadah, bulannya kaum muslimin untuk beribadah. Oleh karena itu, agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi setelah Ramadan itu selesai, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mengisi di bulan Ramadan ini dengan ibadah. Dan ibadah yang bisa kita kerjakan banyak, dari yang namanya salat, dari qiraatul Quran, membaca Al-Quran, demikian pula bersedekah dan amal ibadah yang lain. Akan tetapi terkadang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu momen bagi seorang perempuan tatkala datang Ramadan terkadang membuat mereka lemah, bersedih, yaitu keadaan tatkala mereka sedang kedatangan tamu. Ketika mereka sedang tidak bisa lagi beribadah, maka terkadang hal ini membuat mereka sedih karena tidak bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik, dengan sempurna. Mau tidak mau mereka sudah tidak boleh sholat, mau tidak mau mereka sudah tidak boleh lagi berpuasa. Terkadang ini menjadikan mereka sedih. Namun hendaknya tetap kesedihan ini dipertahankan, karena hal itu menunjukkan bahwa pada dirinya ada semangat dan keinginan yang besar untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja karena ada halangan, ada udzur yang syar'i, sehingga mereka tidak bisa sholat, mereka tidak bisa berpuasa. Dan kalau itu mereka ingat itu adalah perintah dari Allah supaya tidak sholat, supaya tidak puasa karena ada halangan, maka itu pun bagian dari ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan sedihnya dia karena tidak bisa ibadah disebabkan karena halangan, supaya juga dicatat sebagai bentuk ibadah pula di sisi Allah, sebagaimana saudari-saudarinya yang mereka tidak berhalangan, sehingga bisa puasa, demikian pula bisa menunaikan ibadah puasa. Namun sebenarnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang mereka mengalami masa haid di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari di bulan Ramadan, seharusnya tidak perlu bersedih dengan bersedih yang begitu larut, karena sesungguhnya selain ibadah puasa dan juga salat yang memang tidak boleh bagi mereka yang sedang haid, mereka masih bisa mengerjakan amal ibadah yang lain. Mereka masih bisa mengerjakan amalan-amalan yang diperbolehkan. Di antaranya
seorang wanita sedang haid boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa di bulan Ramadan. Mungkin akan ditanyakan, bukankah orang yang puasa itu doanya mustajab? Tapi kan kami sedang tidak berpuasa. Maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya waktu yang mustajab itu bisa dari sisi keadaan, bisa pula dari sisi waktu. Dari sisi keadaan, misalnya orang yang puasa, keadaannya sedang berpuasa, maka dia mustajab doanya sebagaimana sabda Nabi SAW. Ada 3 orang yang salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, doanya dikabulkan. Salah satunya Rasulullah mengatakan as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti selama dia puasa itu waktu mustajab dia untuk berdoa kepada Allah. Ini bagi dari sisi keadaan. Adapun dari sisi waktu, maka seorang wanita yang haid bisa masuk di sisi waktunya. Mungkin mereka tidak sholat, mungkin mereka tidak berpuasa, tapi ingat waktu mustajab ada di antara adzan dan iqamah. Maka gunakanlah bagi wanita-wanita yang haid, yang tidak sholat, tidak puasa, di situ mereka berdoa kepada Allah. Kemudian kalau di hari Jumat, maka setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, ada satu waktu di mana ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di sepertiga malam yang terakhir, bukankah terkadang ibu-ibu menyiapkan makanan sahur untuk suaminya, untuk anak-anak yang berpuasa? Bukankah itu terkadang dilakukan di sepertiga malam terakhir? Mungkin hanya sekedar untuk menghangatkan makanan. Maka di waktu-waktu itu silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi wanita yang sedang mengalami haid, mereka masih bisa melakukan ibadah, di antaranya adalah doa di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang lainnya yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di bulan-bulan Ramadan adalah berzikir kepada Allah. Dan ulama seluruhnya sepakat bahwa zikir tidak ada larangan bagi seorang wanita yang sedang haid. Dia bisa kemudian mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kalimat hauqalah di waktu-waktu senggangnya dia, di waktu-waktu dia menunggu suami dan anaknya yang sedang berbuka. Ucapkan la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Ucapan subhanallah juga sebanyak-banyaknya di waktu-waktu senggangnya wanita yang haid. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid juga diperbanyak, istighfar juga diperbanyak. Ya, itu adalah zikir-zikir yang bisa dilakukan oleh mereka, baik yang haid maupun yang tidak haid, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi SAW, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, maka kata Nabi SAW, dosanya akan diampuni sekalipun kesalahannya sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, subhanallah wa bihamdi. Demikian pula Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, bertanya, apakah di antara kalian merasa lemah untuk setiap hari bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Lalu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah subhanallah sebanyak 100 kali, maka itu bisa dilipatkan menjadi 1000 kebaikan dan sebagainya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ma'amila adamiyun amalan, tidaklah seorang anak cucu Adam melakukan suatu amalan yang lebih dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah min dzikrillah, melainkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, mengucapkan la ilaha illallah di waktu-waktu senggang, berzikir kepada Allah.
maka mereka bisa melakukan hal tersebut. Maka seyogyanya bagi seorang wanita boleh bersedih karena dia tidak bisa beribadah karena haidnya, tapi hendaknya tidak berlarut-larut, kemudian kembali semangat untuk mengisi di bulan-bulan Ramadan ini dengan ibadah yang lain yang bisa mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah akan masuk di 10 malam terakhir. Maka bagi mereka wanita yang sedang haid, mereka juga masih tetap bisa mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir. Di antaranya dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kemudian mereka merasa itu adalah malam dari malam-malam Lailatul Qadar, dia merasa ini kayaknya malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang ada, maka perbanyak doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kata para ulama, tidak menutup kemungkinan wanita yang sedang haid dan nifas, tapi mereka tetap ingin berzikir, tetap ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh karena ada halangan mereka tidak bisa, maka tidak menutup kemungkinan mereka pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan amal ibadah yang lain, zikir dan sebagainya, dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari di 10 malam yang terakhir ini kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir daripada amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan kita ini dengan amal ibadah yang baik, amal ibadah yang sempurna, yang ikhlas karena Allah, dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal, dan kemudian kita akan dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.